Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Bersyukur hari ini Kak Nini hadir bersama dengan aku Acil. Hari ini Kak Nini dan Acil akan berbagi cerita buat kalian semuanya. Siap untuk mengikuti? Siap ya teman-teman ya. Oke, sapa dulu teman-teman ya Acil. Iya. Halo, apa kabar anak yang soleh? Acil bantu menjawab, nanti teman-teman mengikuti Acil. Oke. Halo, apa kabar anak yang soleh? Jawab. Baik-baik saja, alhamdulillah. Yang cantik kan ini? Oh iya, yang cantik yang solihah kan ini siapa juga? Halo, apa kabar anak solihah? Jawabnya Acil. Baik-baik saja, alhamdulillah. Halo, apa kabar solih-solihah? Baik-baik saja, alhamdulillah. Baik adik-adik, hari ini Kak Nini dan Acil akan bercerita tentang anak yang solih dan solihah. Acil mendengarkan ya Kak Nini? Baik, Acil bersama dengan teman-teman siap untuk mendengarkan cerita Kak Nini. Oke, aku duduk anteng. Oke, siap. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Anak-anak yang solih dan solihah semuanya, kelak di akhir zaman Allah mentakdirkan namanya hari kiamat atau hari akhir. Oh, ini ya Kak Nini. Nah, hari kiamat atau hari akhir ini akan terjadi pada saat semua manusia di muka bumi ini sudah tidak ada yang mau beribadah kepada Allah. Oh, gitu kan Nini. Terus orangnya gimana kan Nini? Mereka semuanya tidak mau sholat, tidak mau ngaji, bahkan sering berbuat jelek kepada orang lain atau kepada kedua orang tuanya. Pada saat itulah malaikat peniup sangkakala. Aku tahu namanya. Teman-teman, anak-anak yang solih-solihah, tahu tidak siapa malaikat peniup sangkakala? Iya betul, namanya siapa Acil? Israfil. Malaikat Israfil pada saat itu diperintahkan oleh Allah untuk meniup sangkakalanya sebagai tanda datangnya hari kiamat atau hari akhir. Ya Allah, Deni. Pada tiupan yang pertama, maka Allah mentakdirkan semua yang ada di bumi ini menjadi berguncang. Ada gempa, Anjir, gunung meletus, dan lain sebagainya. Semua manusia berlari-lari untuk mencari perlindungan. tolong, ayah, ibu, aku di mana? Tolong, banjir, Tidak ada yang bisa menolong atau saling tolong menolong karena mereka semuanya sibuk menyelamatkan diri masing-masing. Ada lagi yang nenek-nenek. Tolong, Pak RT, tolong. Nenek tidak bisa menghindarkan si banjir, tolong. Semuanya walaupun berusaha untuk menyelamatkan diri, tapi sekali lagi Allah membuat mereka meninggal dunia semuanya. Kemudian malaikat Israfil diperintahkan oleh Allah
untuk meniup trompet sangkakalanya yang kedua. Pada saat itu semua makhluk di muka bumi ini, tanaman, binatang, bahkan manusia, semuanya meninggal dunia, tidak ada yang hidup. Setelah itu malaikat Israfil diwafatkan oleh Allah. Baru kemudian Allah membangkitkan lagi malaikat Israfil. Dihidupkan kembali anak-anak, dihidupkan kembali Acil. Teruskan ini. Kemudian malaikat Israfil meniup sangkakalanya yang ketiga kalinya. Pada tiupan yang ketiga, semua manusia dihidupkan kembali dari sejak zaman Nabi Adam sampai zaman akhir. Nah, kemudian ada salah satu anak kecil yang bernama Ayami. Ayami? Iya, Kok namanya gitu lucu? Dari Jepang ya? bukan. Diberi nama Ayami karena sewaktu di dunia dia suka makan mie ayam. Rambutnya keriting, wajahnya cantik, tetapi dia anak yang solihah. Oh gitu. Terus gimana kan ini? Ayami bangun dari tidurnya yang panjang. Dia membuka matanya perlahan-lahan. Wah, aku berada di mana? Kok aku tidak berada di tempat tidurku? Oh, jangan-jangan aku sudah berada di akhirat. Ya Allah. Oh iya, aku ingat. Kalau aku bangun tidur, aku harus baca doa bangun tidur. Ah iya, Ayami mau baca doa dulu ya teman-teman. Alhamdulillah hilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Amin. Oh, siapa itu? Anak-anak, Ayami melihat di sebelah kanannya ada seorang laki-laki yang mukanya penyot-penyot. Dani kan ini ya. Terus kenapa? Hidungnya keriting, Terus rambutnya jekrik. Wah, Ayami kaget. itu orang itu mukanya mengerikan. Pasti orang itu sewaktu di dunia tidak pernah berwudu, tidak pernah mau sholat. Takut. Itu. Aduh. Mengerikan. Ada orang perutnya. Mukanya monyang. Takut. Pasti orang itu suka mencuri, suka korupsi. Perutnya gendut, suka makan barang yang haram. Kemudian Ayami didekati oleh utusan Allah. Tapi wajahnya bercahaya putih bersih dengan memakai baju yang sangat indah. Lalu menyapa Ayami. Assalamualaikum, Ayami. Waalaikumsalam. Om siapa? Kok tahu nama aku? Betul, namamu Ayami. Engkau sangat terkenal di dunia langit karena engkau sering melantunkan ayat-ayat Al-Quran dan sering menaikkan doa-doa untuk kedua orang tuamu. Maka kami para penghuni langit sering mengaminkan apa yang engkau doakan. Wah, aku terkenal ya di dunia langit. Seperti artis dong. Kata Ayami, Acil. Oh, gitu ya. Aku juga ingin terkenal kayak Ayami. Kemudian anak-anak, Ayami diajak oleh malaikat menuju atau pindah ke sebuah tempat di mana tempat itu sangat luas. Semua orang menunggu
di sana untuk menerima rapotnya atau catatan amal kebaikan dan keburukannya. Aduh ya Allah, nanti kan ini juga begitu. Iya, semua orang. Nah, ada lagi yang bangun. Oh iya, siapa kan ini? Namanya Kaslan, anak-anak. Dia pemalas. Orang tuanya mungkin belum tahu tentang agama sehingga anaknya dinamakan Kaslan. Nah, ayah bunda, semoga keluarga besar TK Muslimat NO 17 Nur Rahmat Kebonsari insya Allah mengerti tentang agama, maka memberikan nama-nama yang baik buat putra-putrinya sebagai bagian dari doa untuk putra-putrinya masing-masing. Nah, Kaslan ini juga bangun dari tidurnya yang panjang. Wah, aku berada di mana ini? Kok aku tidak di tempat tidurku? Mana tempat tidurku yang SpongeBob? HP-ku mana? PlayStation-ku juga tidak ada. Aku berada di mana ini? Aduh, perasaanku kok tidak enak ya? Siapa itu yang mendekati aku? Takut. Siapakah ini? Ternyata sama dengan Ayami, Kaslan didekati oleh utusan Allah, yaitu malaikat. Tetapi bentuk mukanya sangat mengerikan. Wajahnya hitam dan tidak tersenyum, mendekati Kaslan sambil memanggil Kaslan. Kaslan! Iya. Kemari engkau. Iya. Siapa kamu? Adik-adik, anak-anak yang solih dan solihah semuanya, ternyata yang mendekati adalah malaikat dan mengajak Kaslan untuk pindah ke tempat sama dengan dikumpulkannya Ayami. Aku tidak mau. Aku takut. Ikut. Tidak mau. Ikut. Iya. Akhirnya Kaslan pun dipaksa untuk pindah. Sedangkan Ayami ketika tadi pindah bersama dengan malaikat yang wajahnya berseri-seri, wah, dia seperti naik kendaraan yang sangat cepat. Wush. Gitu ya kan ini. Iya, karena amal perbuatan kita di dunia menjadi kendaraan dan baju kita kelak di akhirat. Ya Allah, teruskan ini. Nah, adik-adik, anak-anak yang solih-solihah semuanya, saat dikumpulkan di padang mahsyar, ketika semua dipanggil untuk menerima laporan semua perbuatannya ketika di dunia, Ayami dipanggil. Ayami, maju. Ayami dengan semangat dan senyum ceria maju dan menerima rapotnya atau laporannya. Lalu tiba-tiba tangan Ayami naik sendiri. Tangan kanan ya teman-teman. Naik sendiri, Bergerak sendiri kan ini. betul. Karena kelak di akhirat kita tidak bisa memerintahkan tangan kaki kita dengan otak kita. Semuanya akan bersaksi sendiri-sendiri. Aduh ya Allah, astagfirullah. Kemudian tangan Ayami tiba-tiba terangkat sendiri. Turunlah kitab atau rapotnya. Dibaca sama Ayami. Ayami binti Supana. Itu nama ayahku teman-teman. Ayahku seorang polisi yang jujur dan baik serta soleh. Wah, aku akan membuka bukuku, laporanku ketika di dunia. Dibuka sama Ayami. Ayami, ketika di dunia rajin sholat, rajin puasa, dan berprestasi ketika di sekolah. Wah, ada catatannya teman-teman. Alhamdulillah. Dibuka lagi sama Ayami. Ayami rajin puasa, suka bersedekah. Wah, ada catatannya. Alhamdulillah. Ayami pasti masuk surga. Dan Ayami akan bertemu dengan ayah dan ibu Ayami. Wah, Ayami kan sudah hafal Al-Quran.
berarti nanti Ayami akan memasangkan mahkota di kepala ayah dan ibu Ayami. Nah, anak-anak yang solih dan solihah, Ayami pun langsung pindah ke surga, berjumpa dengan ayah dan ibunya, memasangkan mahkota di kepala kedua orang tuanya, ayah dan ibunya. Karena Ayami selama di dunia rajin membaca Al-Quran dan bisa menghafalkan Al-Quran. Ya Allah, Masya Allah, keren ya Ayami. Betul sekali. Lalu, bagaimana dengan Kaslan? Iya, ya apa Riku? Bagaimana dengan Kaslan maksudnya? Kaslan melihat Ayami mengangkat tangan kanannya. Kemudian Kaslan berpikir, Ayami masuk surga karena dia menerima rapotnya dengan tangan kanan. Aku tidak kurang akal. Aku akan mengangkat tangan kananku. Ketika dipanggil, Kaslan, no. Ju. Kaslan pun maju. Ya. Ketika maju, tangan kanan Kaslan sudah bersiap untuk diangkat. Kok gak bisa? Gimana ini teman-teman? Aku akan berusaha lagi. Siji, loro, telu. Tetap gak bisa teman-teman. Jelaskan ini. Yang terangkat adalah tangan kiri Kaslan. Maka Kaslan menerima catatan kebaikan dan keburukannya dengan tangan kiri. Kaslan pun akhirnya membaca buku catatannya. Aku menerima dengan tangan kiri. Aku kepingin kembali ke dunia. Catatanku jelek sekali. Kapok. Loh, gak boleh bilang begitu aja. Oh iya, maaf, astagfirullah. Kemudian Kaslan membaca catatannya. Kaslan, kalau di sekolah malas belajar. Waduh, gak ada catatannya. Kaslan, kalau disuruh ibunya belanja suka ngentit uang ibunya. Aduh, ada catatannya semua. Kaslan suka bohong. Kaslan, kalau di masjid suka lari-lari dan melorotin sarung temannya. Kok ada catatannya semua. Adik-adik, anak-anak yang solih dan solihah, kira-kira Kaslan masuk surga atau tidak? Ya enggak kan ini? Nah, betul. Kira-kira Kaslan masuk kemana? Neraka. Ya Allah, neraka itu kan panas. Betul sekali. Adik-adik, Allah menciptakan surga sebenarnya untuk manusia, untuk hamba-hambanya yang solih dan solihah. Kemudian neraka untuk makhluknya yang tidak mau taat kepada Allah, yaitu Setan. betul sekali, setan. Tetapi setan minta ditemani, tidak mau sendirian masuk ke dalam neraka. Terus Akhirnya setan minta izin kepada Allah untuk menggoda manusia. Acil mau nggak digoda setan atau jadi temannya setan? ya kau, teman-teman, jangan mau ya jadi temannya setan. Kalau dibisik-bisik, Misalkan dibisik-bisik gimana Acil? misalkan dibisik-bisik setan gini, hei anak-anak, kamu jangan berpuasa. Puasa itu capek, lapar. Gak usah sholat, sholat itu kesel. Oh iya, terus Acil kalau dibisiki begitu mau apa enggak? Ya gak mau, aku kan gak mau jadi penghuni neraka. Ya kan teman-teman? Iya, betul. Nah, itulah kisahnya anak yang solihah dan anak yang kurang baik. Allah akan menempatkan anak-anak yang solih dan solihah kelak di surganya Allah yang seluas langit dan bumi. Terus yang menolong kita siapa? Siapa lagi kalau bukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka jadikan Nabi Muhammad, Nabi kita, menjadi idola, tauladan kita yang harus kita ikuti agar kelak kita mendapatkan pertolongannya atau syafaatnya di akhirat. Ya Allah, kan ini aku nyanyi. Baik, Acil mau nyanyi buat hadiah teman-teman yang sudah mendengarkan cerita tentang anak yang soli dan solihah. Bagaimana ceritanya?
ya Acil? Iya, aku nyanyi. Sama Kak Nini ya? Oh boleh, baik Acil dulu. Oke, teman-teman dengarkan ya. 1, 2, 3. Aku anak saleh, taat selalu Pada ayah ibu, juga guruku. Ku sayangi teman, tak ku bedakan. sujud pada Allah tak kutinggalkan. Sujud pada Allah, tak ku tinggalkan. Iya betul, itulah lagu hadiah dari Acil dan Kak Nini juga Acil. Mohon maaf bila ada salah kata maupun sikap. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum teman-teman. Dadah. Dadah, dadah. Sampai jumpa lagi ya. Dadah.